Jangan jerumuskan Prabowo, pakai ramalan Gus Dur. Banyak orang yang meyakini Presiden RI keempat, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau yang kerap disapa Gus Dur, memiliki karomah. Bahkan beberapa orang seperti Kiai Said Aqil Siraj dan Mahfud MD sudah pernah merasakan sendiri bagaimana karomah tersebut. Di samping itu, Gus Dur juga dikenal sebagai peramal jempolan. Cukup banyak ramalannya yang sudah terbukti kebenarannya. Seperti ia pernah meramalkan Said Aqil bakal jadi ketua umum PBNU, akhirnya jadi beneran. Begitupun dengan Jenderal Sutarman yang kala itu menjadi ajudannya, dikatakan oleh Gus Dur, Sutarman nanti akan jadi Kapolda Metro Jaya kemudian menjadi Kapolri. Pada 25 Oktober 2013, ia benar-benar dilantik menjadi Kapolri, menggantikan Jenderal Timur Pradopo oleh SBY. Jadi, karena beberapa ramalannya yang sudah terbukti ini, juga membuat banyak orang percaya apa yang dikatakan oleh Gus Dur itu bakal jadi kenyataan. Hanya saja tidak semua ramalan Gus Dur itu sudah terbukti kebenarannya. Ada beberapa yang belum, bahkan sulit untuk terrealisasi, seperti ia pernah meramal Ahok bakal jadi presiden. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu, setiap capres tidak boleh melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana penjara 5 tahun atau lebih. Sementara Ahok pernah divonis melanggar pasal 156 huruf A KUHP dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Meskipun pada kenyataannya ia divonis hanya 2 tahun penjara saja. Jadi sekarang, berdasarkan peraturan yang ada, suka atau tidak suka Ahok tidak bisa nyapres, kecuali nyalon presiden PKS, mungkin bisa. Selanjutnya, ramalan Gus Dur yang masih menjadi misteri adalah soal Prabowo bakal jadi presiden di usia tua. Ramalan ini juga yang saat ini digembar-gemborkan di media. Yang berita itu juga diterbitkan di saat Prabowo sedang sibuk sowan ke tokoh-tokoh NU, seperti bertemu dengan Khofifah Indar Parawansa, Ketua Muslimat NU, beberapa hari yang lalu dan menggelar safari ke Ponpes Tebu Ireng Jombang. Yang kita tahu sendiri bahwa pendiri Ponpes tersebut adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari, kakeknya Gus Dur. Hanya saja, lagi-lagi yang perlu diingat di sini bahwa Gus Dur juga manusia yang tidak luput dari salah dan dosa. Artinya apa? Jangan sampai ramalannya mengenai Prabowo akan jadi presiden di usia tua itu dijadikan alat untuk menjerumuskan Prabowo. Karena dengan digembar-gemborkannya isu itu, secara tidak langsung berpengaruh terhadap Prabowo. Bisa saja ia percaya banget kalau dirinya akan jadi presiden beneran, sehingga berusaha sekuat tenaga. Padahal belum tentu. Lagian juga mantan menantu Soeharto itu saat ini bisa dibilang tidak punya pendukung. Pendukungnya di Pilpres 2019 lalu, yakni kelompok 212, sudah meninggalkannya. Novel Bamukmin dan kawan-kawan sekarang sudah beralih mendukung Anies. Bahkan Habib palsu tersebut sudah mengatakan siap jadi cawapres Anies pada Pilpres 2024 mendatang dengan didukung oleh 130 juta umat. Sementara para pendukung Jokowi masih mikir 1000 kali untuk memilih Prabowo, lantaran ia pernah merangkul kelompok intoleran. Bahkan menurut mantan ketua PPP, Rama Hurmuzi, semua ex-kader HTI berkumpul dan mendukung Prabowo di Pilpres 2019 lalu. Di samping mendukung Prabowo, mereka juga meluapkan kemarahannya kepada Jokowi dengan cara menyebarkan fitnah bernuansa agama lantaran organisasinya dibubarkan oleh pemerintah. Memilih dia sama saja dengan memilih presiden yang kualitasnya lebih rendah dari Jokowi. Padahal untuk bangsa ini bisa maju tentu ke depannya, mesti memiliki presiden minimal selevel lah dengan Jokowi soal kinerja. Kalau bisa lebih baik dari Jokowi, dan bukankah kekecewaan itu berbanding lurus dengan harapan? Jadi memberi harapan kepada Prabowo dengan iming-iming ramalan Gus Dur itu sama saja dengan membuatnya kecewa mendalam ketika nanti gagal lagi terpilih jadi presiden. Hati-hati loh sama orang yang kecewa. Dia bisa nekat, apalagi Om Prap merupakan politisi yang cukup disegani di negeri ini dan rada temperamen. Kalau dia sudah ngamuk,
bisa melempar HP serta main gebrak meja makan. Artikel ini ditulis oleh Veripodly di steward.com. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar.